Ketika awal serangan Rusia dimulai ke Ukraina pada bulan Februari, Presiden Vladimir Putin mengatakan pasukan nuklir negaranya telah ditempatkan dalam mode siaga tinggi. Situasi 2 minggu terakhir, bersamaan dengan seruan mobilisasi relawan dan semakin terdesaknya posisi Rusia di beberapa wilayah, upaya penggunaan nuklir dianggap menjadi opsi yang paling rasional bagi Putin. Apalagi eskalasi meningkat dengan cepat saat serangan di jembatan Kerch, Crimea yang dibalas Putin dengan serangan lebih dari 80 rudal jelajah. Respon NATO dengan langsung mengirim sistem pertahanan udara paling canggih Jerman, Iris-T ke Ukraina, akan dianggap sebagai tantangan langsung oleh Kremlin. Apalagi beberapa lingkaran dekat Putin seperti Kadyrov telah memberi statement perlunya senjata nuklir untuk mengubah situasi. Bahkan Zelensky sendiri mengeluarkan statement bahwa ancaman nuklir Putin bukanlah gertakan. Tetapi senjata nuklir macam apa yang sebenarnya akan digunakan oleh Putin dan kapan benar-benar digunakan? Lalu, bagaimana respon NATO jika Rusia menggunakan senjata nuklir? Beberapa analis memperkirakan Putin akan menggunakan opsi senjata nuklir taktis dibandingkan menggunakan senjata nuklir strategis. Perbedaan nyata dari keduanya sebenarnya terletak pada misi. Senjata nuklir strategis dirancang untuk membuat negara lawan lumpuh secara operasional dan administratif. Sementara senjata nuklir taktis dirancang untuk menambah kekuatan pada area pertempuran dalam lingkup dan tujuan yang terbatas. Senjata nuklir taktis maupun strategis tetap bertujuan untuk mengalahkan musuh, tetapi senjata strategis bermaksud untuk menghancurkan negara musuh secara total. Sedangkan senjata taktis bermaksud mengalahkan kekuatan yang lebih terbatas dan memaksa pasukan lawan menyerah di medan perang tertentu. Inggris dan Prancis telah sepenuhnya menghilangkan stok nuklir taktis mereka. Pakistan, Cina, India, Israel, dan Korea Utara semuanya memiliki beberapa jenis persenjataan nuklir taktis. Ukraina dulu juga memiliki senjata nuklir strategis dan taktis, namun menyerahkan seluruh persediaan nuklirnya pada tahun 1994 dengan jaminan tidak ada serangan nuklir ke negaranya, baik oleh NATO maupun oleh Rusia. Serangan nuklir strategis di Ukraina berarti akan melibatkan serangan nuklir di kota-kota besar, fasilitas produksi, transportasi, dan berbagai tempat penting lainnya. Tujuannya adalah untuk secara cepat membuat Ukraina tidak dapat berfungsi secara total. Sedangkan senjata nuklir taktis akan ditargetkan untuk menghancurkan pasukan Ukraina yang terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Rusia. Serangan nuklir taktis ini bukan berarti ledakannya kecil, bisa saja lebih besar dari bom atom Hiroshima, karena yang membedakan adalah misinya, bukan sekedar ukuran bom atom. Amerika Serikat mengembangkan senjata nuklir taktis pada tahun 1960-an. Tujuan mereka adalah untuk mencegah dan mengalahkan potensi serangan lapis baja Soviet ke Jerman Barat. Strateginya adalah bahwa pasukan Amerika akan mundur dari depan sejauh beberapa kilometer, kemudian gelombang pasukan Soviet skala besar akan dimusnahkan oleh nuklir taktis. Senjata nuklir taktis Amerika tidak banyak jenisnya, salah satunya adalah bom gravitasi B-61, sekitar 200 rudal ini ditempatkan di Eropa. Sementara untuk kelas nuklir strategis diisi oleh ICBM Minuteman III dan SLBM Trident II. Rusia juga mengembangkan senjata nuklir taktis, hulu ledak ditempatkan di sejumlah rudal, baik yang berbasis di darat, udara, atau laut. Rusia bahkan mengembangkan artileri yang bisa menembakkan amunisi nuklir. Kremlin diperkirakan memiliki 2.000 senjata nuklir taktis. Beberapa rudal yang bisa menembakkan hulu ledak nuklir taktis, antara lain kaliber yang ditembakkan dari laut, Iskander M yang berbasis darat, dan rudal KH-101 yang dibawa oleh pesawat bomber Rusia. Sedangkan untuk rudal nuklir strategis, Rusia memiliki ICBM Sarmat, SLMB Bulava, dan juga torpedo nuklir Poseidon. Senjata nuklir taktis secara substansial lebih merusak daripada rudal konvensional. Ledakan nuklir lebih kuat dengan faktor 10 juta hingga 100 juta kali daripada ledakan bom kimia, serta meninggalkan dampak radiasi mematikan yang akan mencemari pasokan udara, tanah, air, dan makanan selama ratusan tahun. Senjata nuklir taktis belum dimasukkan dalam perjanjian pengendalian senjata. Senjata jarak menengah dimasukkan dalam perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah,
pada tahun 1987 sampai 2018 yang sekarang sudah tidak berlaku. Baik Amerika maupun Rusia telah mengurangi total persenjataan nuklir mereka. Amerika yang awalnya memiliki 19.000 nuklir sekarang menjadi 3.700. Rusia dari 35.000 bom nuklir pada akhir Perang Dingin menjadi 4.480 bom nuklir pada Januari 2022. Beberapa pakar mengatakan bahwa potensi penggunaan nuklir tetap ada dari Moskow. Para ahli menyebut Amerika harus bersiap diri jika serangan Rusia ke Ukraina berjalan kurang maksimal. Sebelumnya, Joe Biden sempat memperingatkan Rusia pada acara 60 Minutes agar jangan sampai menggunakan nuklir. Is becoming embarrassed and pushed into a corner. And I wonder, Mr. President, what you would say to him if he is considering using chemical or tactical nuclear weapons. Don't. Berdasarkan statement Biden, dia mengatakan akan menggunakan serangan strategis non-nuklir jika Rusia menyerang dengan nuklir taktis. Menurut para pakar, serangan strategis non-nuklir berarti pengerahan pasukan NATO melalui perbatasan Polandia disertai serangan masif yang menghancurkan armada Laut Hitam Rusia. Jika ini dilakukan, kita tidak akan pernah tahu apa yang selanjutnya akan terjadi. Bisa saja perang berubah pada eskalasi nuklir strategis jika Rusia benar-benar diserang NATO pasca menggunakan nuklir taktisnya. Eskalasi yang terjadi pada saat ini adalah perjalanan cepat menuju klimaks. Nuklir bisa menjadi opsi C bagi Rusia jika opsi A yaitu serangan cepat ke Ukraina gagal dan opsi B mempertahankan wilayah pendudukan juga gagal. Bagi negara yang selama ini diklaim memiliki kekuatan militer terbesar kedua di dunia dengan pemimpin yang tingkat kepercayaan dirinya sangat tinggi, tentu pantang bagi Rusia untuk mundur di bawah garis perbatasan. Nuklir akan menjadi penyelamat muka terakhir sekaligus memicu kiamat era modern.